liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah yang kami muliakan, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kembali kita memperbaharui ucapan hamdalah kita, kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang terus tercurah pada kita sekalian. Pada malam hari ini, dengan izinnya dan taufiknya, kembali kita berkesempatan untuk hadir mengunjungi rumah Allah, melaksanakan sholat secara berjamaah, dan kita duduk bermajlis untuk membaca dan menelaah, mengambil pelajaran dari kisah perjalanan hidup manusia yang paling mulia, teladan bagi kita semuanya, Nabi yang kita sangat cintai, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pelajari sirah beliau yang kita ambil dari buku Nafhatu Abir min Sirati Al-Bashir An-Nadhir sallallahu alaihi wasallam. Semerbak wangi kisah sang Nabi, karya dari Syekh Dr. Yahya bin Ibrahim Al-Yahya hafizahullahu ta'ala. Jamaah sekalian, pada pertemuan kita yang paling terakhir, kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang perang yang ketiga yang disebut oleh Syekh dalam bukunya ini, yaitu Ghazwatul Khandaq atau perang Al-Ahzab. Dan kita sudah baca juga beberapa pelajaran-pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik dari momen perang yang besar itu. Bagaimana kaum muslimin mampu keluar dari kesulitan menghadapi kaum sekutu, ya, kaum sekutu yang bersepakat untuk menghancurkan kaum muslimin, kaum Yahudi, lalu dari Ghatafan dan dari kaum musyrikin Makkah. Mereka berkeinginan untuk menghabisi umat Islam, namun Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyempurnakan cahaya agamanya dan senantiasa memenangkan hamba-hambanya walaupun orang musyrikin tidak menyukainya. Kita sudah bahas bagaimana kesudahan perang Khandaq, di mana akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengusir mereka itu dengan angin kencang, ya, yang menghancurkan kemah-kemah mereka dan seluruh peralatan mereka. Dan juga kita sudah sebutkan sedikit tentang pengusiran, ya, Bani Quraidah pasca perang Al-Ahzab tersebut. Setelah pembahasan tentang perang Al-Ahzab atau perang Al-Khandaq, maka penulis buku ini menyebutkan untuk kita perang yang keempat, momen besar yang keempat, yang beliau beri nama dengan Ghazwatul Hudaybiyah. Di sini ada catatan penting yang perlu untuk kita sebutkan, bahwa kalau kita baca kisah Hudaybiyah ini sampai akhir, intinya kita tidak akan temukan apa yang dinamakan dengan peperangan, adu senjata. Itu tidak terjadi, ya. Maka kebanyakan ulama kita ketika membahas sirah Nabi kita SAW dan menyebutkan momen Hudaybiyah ini, mereka tidak namakan dengan ghazwah. Kebanyakan menamakan dengan sulhul Hudaybiyah, ya, sulhul al-Hudaybiyah, perjanjian perdamaian al-Hudaybiyah.
Karena itu yang terjadi, ya, dan tidak terjadi peperangan. Namun tampaknya Syekh penulis buku ini memiliki pertimbangan lain, ya, karena hampir saja terjadi peperangan, ya, namun setelah perundingan demi perundingan dan memang tidak ada niatan sebelumnya dari Nabi kita SAW dan para sahabat, maka terhindar peperangan tersebut. Namun ya tetap dinamakan oleh sebagian sebagai Ghazwatul Hudaybiyah. Sebenarnya waktu Syekh datang, ya, Syekh kita penulis buku ini bulan lalu, atau 2 bulan lalu, ya, sekitar bulan lalu datang, sempat ditanyakan ini, ya. Beliau alhamdulillah waktu beliau datang, waktu itu kita masih pembahasan tentang Ghazwatul Badar, ya, dan beliau datang, cuma sayangnya waktu beliau sempit sehingga beliau tidak menyempatkan waktunya untuk keliling masjid, ya, untuk menyampaikan pengajian-pengajian khusus dengan beberapa para asatidzah, ya, padahal sebenarnya kita sangat ingin beliau langsung menyampaikan, ya. Sempat ditanyakan poin ini, ya, ketika kita juga bahas buku beliau ini, ya, walaupun karena pertemuan singkat tidak sempat kita baca dari pertama sampai akhir buku beliau. Beliau ditanyakan kenapa menamakan dengan Ghazwatul Hudaybiyah padahal tidak terjadi peperangan Sulhul Hudaybiyah, ya. Beliau menjawab singkat saja bahwa memang sebagian ulama menamakan sebagai Ghazwatul Hudaybiyah, ya, mungkin karena pertimbangannya sempat terjadi pertemuan, ya, hampir saja terjadi peperangan walaupun tidak terjadi, ya, namun itu sudah dianggap oleh sebagian ahli sejarah sebagai ghazwah. Para jamaah sekalian, Syekh dalam pembahasan tentang masalah Ghazwatul Hudaybiyah, beliau memulai dengan menceritakan tentang awal perjalanan, ya, tapi beliau tidak sebutkan apa dasarnya kenapa sampai Nabi kita SAW dan para sahabat pergi ke Mekah, ya. Ini beliau tidak sebutkan. Maka perlu untuk sedikit sebagai pengantar tentang masalah ini, karena beliau tidak sebutkan bahwa kisah Hudaybiyah ini atau Ghazwatul Hudaybiyah ini yang terjadi 1 tahun saja setelah perang Al-Ahzab, ya. Jadi kalau perang Ahzab tahun ke-5, maka setahun setelahnya, kurang lebih setahun, ya, karena Ahzab, ya, bulan-bulan Syawal, ini bulan Dzulqa'dah. Setahun setelahnya terjadi Ghazwatul Hudaybiyah ini. Dan awalnya adalah mimpi yang disaksikan oleh Nabi kita SAW. Beliau mimpi bahwa beliau mendatangi Makkah dan beliau berumrah dan beliau tawaf, ya, dan melakukan rangkaian ibadah umrah, dan beliau menyaksikan bahwa bersama dengan beliau sahabat-sahabatnya, ya. Karena ini adalah mimpi yang baik, sunnah dalam mimpi yang baik adalah diceritakan. Nabi kita SAW langsung menceritakan hal itu kepada para sahabat. Para sahabat menyambut dengan penuh sukacita. Pertama karena mereka tahu bahwasanya mimpinya Nabi adalah wahyu, tidak mengandung 2 kemungkinan atau 3 kemungkinan, ya. Kalau kita kan ada 3 kemungkinan mimpi. Kalau para nabi, mimpi mereka adalah wahyu, pasti benar. Berarti pasti akan terjadi. Mereka akan ke Mekah melakukan tawaf, umrah, dan sekian ibadah-ibadah yang lainnya. Maka mereka sangat bergembira. Yang kedua, kegembiraan mereka itu memang juga karena ada rindu yang selama ini terpendam. Utamanya sahabat-sahabat yang memang asalnya dari kota Mekah, para muhajirin, ya. Walaupun sebenarnya orang-orang Ansar juga itu, ya, sebagaimana orang-orang terdahulu selalu juga mengunjungi Masjid Haram, tapi beda tentunya para sahabat yang muhajirin yang asalnya orang Makkah, kampung halamannya yang sudah 6 tahun kurang lebih, ya, 6 tahun meninggalkan kota Makkah, meninggalkan kampung halaman. Dan bukan sekedar kampung halaman, di sana ada rumah Allah, Ka'bah. Mereka sudah rindu kembali melakukan tawaf, melakukan ibadah.
Maka mereka langsung menyambutnya dengan penuh kegembiraan dan menyatakan kesiapan mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu itu 1.400 sahabat kurang lebih ya yang ikut bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berumrah ya, untuk berumrah di tahun ke-6 Hijriah di bulan Dzulqa'dah ya, karena memang dari seluruh perjalanan umrah Rasulullah yang cuma 4 kali ya, ini catatan sejarah yang sudah pernah juga kita sampaikan mungkin, bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah hidup beliau setelah Islam, maksudnya hajinya 1 kali dan umrahnya sebanyak 4 kali. Dan umrah Nabi kita selama 4 kali itu semua terjadi di bulan Dzulqa'dah ya, semua terjadi di bulan Dzulqa'dah. Mereka berangkat ya, mereka berangkat dengan penuh harapan ya, dengan penuh rasa ya rindu yang mereka bawa, dan mereka berharap akan sampai dan mewujudkan apa yang disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya. Namun apa yang terjadi ya, ini nanti akan dijelaskan di sini ya, bahwa ternyata tidak terjadi ya. Tapi apakah berarti mimpi Rasulullah tidak benar? Jawabannya tidak ya. Mimpi beliau benar. Cuma memang dalam mimpi beliau tidak ada disebutkan bahwa tahun itu ya. Nah, ini yang masalahnya ya. Jadi kalau kita menyaksikan satu mimpi, maka mimpinya bagus, mungkin benar itu insyaallah. Tapi tidak harus tahun itu ya. Antum mimpi yang baik ya, apa saja jenis mimpi yang baik ya, apalagi kalau mimpi yang tidak pernah antum bayang-bayangkan selalu ya. Karena kalau mimpi yang hanyalah impian kita atau bayangan-bayangan kita sebelum tidur, maka itu mungkin sekedar hadisun nafs. Tapi kalau sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan yang menjelang tidur kita lalu kita mimpi dan baik, maka itu ru'yatun sholihah insyaallah. Dan kita harapkan terjadi dan bisa kita ceritakan. Cuma terjadinya itu tidak harus tahun itu, tidak harus langsung besok ya. Antum mimpi dapat rezeki nomplok, masya Allah ya, langsung antum manfaatkan rezeki itu untuk bersedekah, antum manfaatkan untuk kebaikan-kebaikan ya. Maka doakan kepada Allah semoga mimpi itu betul. Tapi bukan berarti besok antum sudah langsung dapat rezeki tersebut ya. Boleh jadi lusa ya, boleh jadi pekan depan, boleh jadi bulan depan, boleh jadi tahun depan, boleh jadi 10 tahun depan ya. Nah, itu nanti kita akan ambil pelajaran yang berharga dari kisah Ghazwatul Hudaybiyah ini. Ya, fadhal. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Kitab Nafhatu 'Abirin min Siratil Bashirin Nadhiri sallallahu alaihi wasallam لفضيلة الشيخ دكتور يحيى بن إبراهيم آل يحيى حفظه الله تعالى. قال: غزوة الحديبية. كانت غزوة الحديبية في ذي القعدة سنة 6 بلا خلاف. قال ابن إسحاق: ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة رمضان وشوالا، وخرج في ذي القعدة معتمرا لا يريد حربا، وخرج بمن معه من المهاجرين والأنصار ومن لحق به من العرب، وساق معه الهدي وأحرم بالعمرة ليأمن الناس من حربه، وليعلم الناس أنه إنما خرج زائرا لهذا البيت ومعظما له. حتى إذا كان بعسفان لقيه بشر بن سفيان الكعبي رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، هذه قريش قد سمعت بمسيرك فخرجوا معهم العوذ المطافيل، قد لبسوا جلود النمور وقد نزلوا بذي طوى يعاهدون الله لا تدخلها عليهم أبدا، وهذا خالد بن الوليد في خيرهم قد قدموا إلى كراع الغميم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ويح قريش، قد أكلتهم الحرب
ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب فإنهم أصابوني كان ذلك الذي أرادوا وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة فما تظن قريش فوالله لا أزال أجاهد على هذا الذي بعثني الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة. Nah, jemaah sekalian, kata Syekh, ya, beliau menyebutkan bahwa Ghazwatul Hudaybiyah itu terjadi pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriah bila khilaf, tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama kita. Yang ini disepakati oleh ahli sejarah bahwa terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Kata Ibnu Ishaq, ya, Ibnu Ishaq ini Muhammad bin Ishaq, ya, salah seorang ulama besar, imam dalam bidang sirah dan maghazi. Beliau mengatakan adalah Rasulullah SAW berada di kota Madinah di bulan Ramadan, bulan Syawal, ya, masih berada di Madinah. Dan ketika sudah masuk bulan Dzulqa'dah, beliau berangkat untuk berumrah. Ini yang kami katakan, beliau tidak sebutkan kenapa sampai tiba-tiba, ya seakan-akan tiba-tiba Nabi kita SAW mau pergi berumrah tahun itu, di bulan itu, ya. Jadi asalnya karena mimpi yang beliau saksikan bahwa beliau berangkat ke Mekah melakukan ibadah umrah. La yuridu harba, beliau berangkat sebenarnya tidak ada keinginan untuk perang, ya, tidak ada keinginan untuk perang. Dan bersama dengan beliau dari kalangan muhajirin dan ansar. Jadi bukan cuma kalangan muhajirin saja, ya, tentu saja yang paling rindu adalah kaum muhajirin, tapi bersama dengan mereka juga ada dari kalangan ansar yang tentu saja tidak mau kalah yang melakukan ibadah yang sangat mulia ini. Dan jumlahnya walaupun tidak disebutkan Syekh di sini, kisaran 1400, ya, disebutkan oleh para ulama kita. Dan juga bersama dengan mereka sebagian Arab lainnya, ya, bukan kalangan Ansar dan bukan kalangan Muhajirin. Dan untuk meyakinkan bahwa mereka datang ke sana bukan untuk perang, ya, ini kan selama ini kalau ketemu dengan Quraisy selalu perang, ya. Jadi sudah dimulai dengan Badar, lalu Uhud, lalu baru tahun lalu, ya, Khandaq. Dan Khandaq itu kemenangan juga bagi kaum muslimin. Ya, maka ada kemungkinan orang-orang musyrikin juga menyimpan dendam, ya, kepada kaum muslimin yang hendak bertemu lagi dan untuk memerangi kaum muslimin. Tapi kali ini Nabi kita SAW dan para sahabatnya memang datang semata-mata ingin berumrah. Dan untuk meyakinkan hal itu beliau membawa hewan-hewan sembelihan, ya, yasuqunal hadi, ya. Dan beliau berihram dengan umrah, ya, labbaik Allahumma umrah, ya, mereka sudah berumrah, bertalbiyah untuk umrah agar manusia merasa aman dan tahu bahwasanya yang merasa aman maksudnya tidak ada kekhawatiran beliau datang untuk perang, dan agar mereka tahu bahwa tidak ada yang menjadi sebab beliau keluar dari Madinah ke Mekah kecuali berziarah ke rumah Allah Subhanahu wa taala, ke Baitullah, muazziman lahu, dan untuk memuliakan, mengagungkan Ka'bah. Dalam perjalanan ketika beliau tiba di Usfan, beliau ketemu dengan seorang sahabat, Bishr bin Sufyan Al-Ka'bi radhiyallahu anhu. Sahabat ini mendengarkan satu info penting dan menyampaikan kepada Nabi SAW. Beliau bilang, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, orang Quraisy sudah mendengarkan perjalananmu ini." Jadi, ya, ini yang masa lalu, walaupun informasi masih sangat terbatas, ya, alat-alat informasi yang ada, namun ya dulu mereka juga punya mata-mata, ya, mereka mencuri-curi dengar untuk mengetahui kesiapan-kesiapan musuh mereka, ya. Ternyata pergerakan Nabi kita SAW dan para sahabat yang 1000 lebih itu
sudah tercium dan sampai pada telinga kaum Quraisy. Mereka telah mendengarkan perjalananmu ini, dan mereka juga sudah keluar untuk menghadang. Ya, jadi sebelum sampai di kota Makkah, mereka sudah keluar untuk menghadang, dan bersama dengan mereka perempuan-perempuan mereka dan anak-anak mereka. Ya, al-uz al-mutafil. Ya, jadi bersama dengan anak-anak perempuan dan anak-anak mereka, dan mereka memakai pakaian yang terbuat dari kulit harimau, ya, kulit harimau, menunjukkan, mengisyaratkan bahwa mereka siap perang. Ya, jadi mereka sudah pakai pakaian mereka dengan kulit yang berasal dari harimau, ya, kulit harimau, dan isyarat bahwa mereka siap berhadapan dan menghadang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka sudah singgah di tempat yang namanya Zituwa. Ya. Dan mereka sudah berjanji yang tidak akan bahwa engkau tidak akan bisa masuk kepada mereka sama sekali. Ya, jadi mereka sampai bersumpah atas nama Allah. Ya, jadi orang musyrikin itu juga kalau bersumpah kadang juga atas nama Allah, tapi juga sangat sering terhadap dengan berhala-berhala mereka. Ya. Tapi dalam keadaan paling genting, paling butuh istijabah, mereka tidak bersumpah, tidak berharap kecuali kepada Allah. Nah, itu tabiatnya orang musyrikin. Ya. Adapun kaum muslimin tidak bersumpah dan tidak berdoa kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sudah bersumpah, berjanji tidak akan membiarkan sama sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke kota Makkah. Dan di antara mereka adalah Khalid bin Walid. Nah, ini Khalid bin Walid masih bagian mereka di sini, ya. Jadi Khalid bin Walid radhiyallahu anhu masih menjadi bagian kaum musyrikin. Khalid bin Walid sudah siap dengan kudanya dan sudah berada di tempat yang dinamakan dengan Qura Al-Ghamim. Mendengarkan hal itu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya waiha Quraisy, celaka ini Quraisy, ya. Mereka sudah ya begitu termakan oleh perang, artinya mereka sudah begitu suka perang, ya. Apa masalahnya, ya? Seandainya mereka berikan kesempatan kepada kami dahulu, ya, untuk bisa masuk ke kota Makkah, ya lau khallu baini wa baini sa'iril Arab, ya, seandainya bisa membiarkan kami dan beberapa orang-orang Arab lainnya untuk bisa masuk ke kota Makkah. Dan mereka itu, jika mereka bisa memerangi kami dan membunuh kami, itulah yang mereka inginkan. Ya, jadi mereka memang selalu fikiran mereka bagaimana membunuh kaum muslimin. Namun kata Nabi kita, jika Allah Subhanahu wa taala memenangkan kami atau memenangkan saya atas mereka, maka niscaya mereka akan masuk Islam berbondong-bondong. Nah, ini sudah beliau sampaikan kabar, ya, yang akan terjadi. Walaupun terjadinya nanti di tahun ke-8 Hijriah, ya, nanti 2 tahun setelah ini di Fathu Makkah. Waktu ini belum, ya. Tapi beliau sudah berikan informasi, ya, bahwa akan terjadi seperti itu. Artinya, ya, bedanya kalau mereka memerangi untuk membunuh kita, adapun kita memerangi mereka, berperang, berjihad, pada hakikatnya sebenarnya tujuan kita agar mereka bisa masuk Islam berbondong-bondong. Jadi menjelaskan tujuan jihad, tujuan peperangan dalam Islam bukan untuk menghabiskan mereka, bukan untuk membunuh dan menumpahkan darah pada hakikatnya, tapi itu adalah wasilah agar mereka bisa masuk Islam. Karena sebagian mereka tidak mau masuk Islam kecuali dengan cara seperti itu, melihat kekuatan dan kehebatan umat Islam. Dan jika tidak mereka tidak perangi, ya, jika mereka tidak melakukan, ya, dan mereka akan perang dengan kekuatan mereka, apa sebenarnya yang diinginkan oleh Quraisy, ya? Demi Allah, kata Nabi kita SAW, saya akan terus berjihad
sesuai dengan apa yang Allah utus kepada saya, atau Allah utus saya untuk melakukan hal itu hingga Allah memenangkan, atau ya bahwa dengan sendirinya hal itu akan terjadi, ya. Artinya baik saya bergerak, baik saya melakukan jihad ataupun tidak, maka kemenangan itu suatu kepastian, kemenangan yang datang dari Allah adalah suatu hal yang pasti terjadi, entah saya perantaranya ataupun dia datang begitu saja, karena pada hakikatnya kemenangan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tanggapan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan informasi bahwa Quraisy ingin menghadang keinginan baik para sahabat untuk berumrah masuk ke kota Makkah. Ya. ثم قال: من رجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم التي هم بها؟ فقال رجل من أسلم: أنا يا رسول الله. فسلك بهم طريقا وعرا أجر لا بين شعاب، فلما خرجوا منه وقد شق ذلك على المسلمين فأفضوا إلى أرض سهلة عند منقطع الوادي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا نستغفر الله ونتوب إليه. فقالوا ذلك، فقال: والله إنها للحطة التي عرضت على بني إسرائيل، فلم يقولوها. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال: اسلكوا ذات اليمين بين ظهر الحمض في طريق يخرجه على ثنية المرار مهبط الحديبية من أسفل مكة. قال: فسلك الجيش ذلك الطريق، فلما رأت خيل قريش قترة الجيش قد خالفوا عن طريقهم ركضوا راجعين إلى قريش. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا سلك في ثنية المرار بركت ناقته، فقال الناس: خلأت. فقال: ما خلأت وما هو لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها. ثم قال للناس: انزلوا. قيل له: يا رسول الله، ما بالوادي ماء ينزل عليه. فأخرج سهما من كنانته فأعطاه رجلا من أصحابه، فنزل به في قليب من تلك القلب فغرزه في جوفه فجاش بالرواء حتى ضرب الناس عنه بعطن. فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه بديل بن ورقاء في رجال من خزاعة فكلموه وسألوه ما الذي جاء به، فأخبرهم أنه لم يأتي يريد حربا، وإنما جاء زائرا للبيت ومعظما لحرمته. ثم قال لهم نحو ما قال لبشر بن سفيان. فرجعوا إلى قريش فقالوا: يا معشر قريش، إنكم تعجلون على محمد، وإن محمدا لم يأت لقتال، إنما جاء زائرا لهذا البيت. فاتهموهم وجبهوهم وقالوا: وإن جاء ولا يريد قتالا فوالله لا يدخلها علينا عنوة ولا تحدث بذلك عنا العرب. Jamaah sekalian, kemudian selanjutnya Syekh melanjutkan kisah ini. Beliau bilang bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setelah mendengarkan keinginan kaum Quraisy untuk menghalangi para sahabat masuk ke kota Makkah, maka beliau bertanya kepada sahabatnya, siapa di antara kalian yang tahu jalan alternatif yang tidak biasanya dilalui oleh orang, ya. Jadi karena mereka sudah siap dihadang oleh kaum Quraisy, maka beliau mau cari jalan alternatif yang bisa mereka lalui untuk masuk kota Makkah tanpa harus berhadapan-hadapan dengan orang-orang Quraisy yang sudah siap menghalangi dan menghadang mereka.
Ada seorang sahabat dari kalangan Aslam mengatakan, "Saya wahai Rasulullah." Maka mereka mengambil jalan alternatif tersebut. Mereka menjalaninya, tapi jalannya jalan yang terjal, yang penuh dengan batu-batu di antara lembah-lembah tersebut. Ya, jalan alternatif ini, ya kalau kita biasa bilang jalan tikus, ya susah sekali, ya kecil dan berat, ya perjalanannya. Ketika mereka menjalani jalan tersebut dan hal itu berat bagi kaum muslimin, ya jadi mereka sudah mencoba menjalani jalan alternatif itu, namun akhirnya mereka merasa berat, sehingga mereka memutuskan untuk kembali lagi, ya atau cari lagi jalan utama, jalan yang tanah yang lebih mudah untuk mereka lalui. Lalu Nabi kita SAW mengingatkan mereka, katakanlah, nastaghfirullah wa natubu ilaih, ya kami beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya. Maka para sahabat mengatakan seperti itu. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, demi Allah, inilah hittah, ya yang disampaikan kepada Bani Israel ketika mau masuk Baitul Maqdis, ya Allah mengatakan hittatun naghfir lakum, ya disuruh bilang hittah, ya sebagai ucapan mohon maaf, mohon ampun kepada Allah, dan niscaya Allah akan mengampuni mereka. Tapi orang-orang Bani Israel waktu itu pembangkang, ya dasarnya pembangkang, mereka tidak mau mengatakan seperti itu, padahal ada jaminan bahwa Allah akan mengampuni mereka. Adapun sahabat begitu disuruh oleh Rasulullah untuk mengatakan nastaghfirullah wa natubu ilaih, mereka langsung mengucapkannya, ya. Lalu kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau menyuruh kepada para sahabat untuk menjalani jalan usluku zata al-yamin baina dhahrai al-hams, ya. Beliau sebutkan jalan, ya antara dua atau lembah dari Hams, di jalan yang keluar ke Thaniyah Al-Marar, ya, dan nanti turun ke tempat dataran yang disebut dengan Hudaybiyah, ya di bawah kota Makkah. Inilah tempat akhirnya mereka tiba di tempat tersebut, ya setelah mereka mencoba menjalani jalan yang terjal, yang berat, akhirnya mereka memutuskan turun lagi, dan nanti turunnya di tempat yang namanya Hudaybiyah. Inilah nanti akan menjadi tempat perhentian mereka, dan disitulah akan nanti terjadi perundingan. Maka pasukan, ya jaish, ini juga tetap dinamakan pasukan, ya pasukan, ya walaupun dalam sebagian riwayat kaum muslimin walaupun datang dengan hewan dan memang tujuannya untuk berumrah, tapi mereka juga tetap bawa senjata sebagai langkah antisipasi, ya jangan-jangan mereka harus berperang, ya. Maka ini mungkin juga di antara alasan kenapa sebagian ahli sejarah menamakan sebagai ghazwah. Maka pasukan akhirnya menjalani jalan tersebut, dan ketika pasukan kuda Quraisy, ya melihat, dan mereka melihat bahwasanya mereka berusaha untuk menyelisihi jalan mereka, ya maka mereka kembali kepada kaum Quraisy, ya. Jadi pasukan Quraisy yang sudah bersiap-siap akhirnya melaporkan lagi kepada kaumnya tentang hal tersebut. Maka Rasulullah SAW sampai menjalani Thaniyatul Marar, dan pada saat itu, ya jadi ini sebenarnya masih mau jalan, tapi pada saat itu onta beliau Qaswa, ya onta beliau waktu itu tiba-tiba berhenti, ya barakat artinya menyungkur, ya dan tidak mau melanjutkan perjalanan. Maka para sahabat mengatakan, ini menyelisihi ini, ya tidak patuh unta ini. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bukan tidak patuh, ya karena bukan itu sifatnya onta, ya artinya bukan sifatnya onta, utamanya ontanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau dia terhalang atau dia melanjutkan perjalanan, dia ditahan sebagaimana yang menghalangi
gajah untuk masuk kota Makkah. Siapa yang menghalangi gajah? Ya pasukan gajah untuk menghancurkan Makkah dan Ka'bah? Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya onta ini ketika tidak melanjutkan perjalanan sebenarnya ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kan itu Nabi kita mengatakan beliau mengatakan selanjutnya, tidaklah kaum Quraisy hari ini mengajak kita kepada satu rencana dan meminta kita untuk menyambung tali silaturahim, artinya mengadakan kesepakatan perdamaian untuk sementara. Maka tawaran itu kami akan sambut. Jadi memang beliau mau tunjukkan keseriusannya bahwa saat itu tidak ada sama sekali keinginan untuk berperang. Seandainya mereka mengajukan opsi bahwa mereka akan menyambung tali silaturahim, berdamai dan tidak berperang waktu itu, maka kami akan sambut ya usulan tersebut. Lalu kata Rasulullah, beliau mengatakan, turunlah, ya turun di tempat yang mana onta itu berhenti. Lalu para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, tapi di tempat ini, lembah ini tidak ada air. Ya, masa kita singgah di sini padahal tidak ada persediaan air? Artinya kurang strategis kalau kita singgah di sini. Maka Nabi kita SAW mengeluarkan saham anak panahnya dari kinanahnya, dari tempat anak panahnya itu, lalu beliau memberikan kepada seorang dari sahabatnya untuk menancapkan itu di satu sumur dari sumur yang ada di situ. Maka ditancapkanlah di dalam sumur tersebut dan memancarlah air yang sangat banyak dan meluap sehingga mereka bisa minum dari air tersebut, dan juga onta-onta mereka bisa beristirahat dan menikmati air tersebut. Ya, ini diantara mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat sempat khawatir ya, bagaimana kita singgah di tempat yang tidak aman seperti ini. Ya, tapi Nabi kita SAW langsung menunjukkan bagaimana mukjizat beliau, tentu saja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika keadaan sudah relatif agak aman ya, sudah agak tenang, maka ternyata datang lagi seorang yang dikatakan sebagai Budail bin Warqa dari kalangan Bani Khuza'ah, dan mereka berbicara tentangnya dan bertanya, apa yang menyebabkan kalian datang ke sini? Ya. Fa akhbarahum annahu lam ya'ti yuridu harba. Ya, jadi beliau memberitahu bahwa tidak ada keinginan untuk berperang ya. Jadi kedatangan mereka tidak ada keinginan untuk berperang, kecuali untuk berziarah ke Ka'bah dan mengagungkan Ka'bah. Ya, jadi gini ya, setelah datang seorang Budail bin Warqa dari Bani Khuza'ah dan ketemu dengan kaum muslimin, dan ternyata orang ini juga tujuannya sama untuk ke Ka'bah dan untuk memuliakan Ka'bah. Kemudian beliau bertanya, lalu diberitahu dengan apa yang diberitahu sebelumnya oleh Bishr bin Sufyan, ya, bahwa kita tidak ada tujuan sama sekali untuk perang. Maka mereka kembali kepada Quraisy, ya, mereka utusan itu datang lagi kepada Quraisy dan menyampaikan kepada kaum Quraisy, ya ma'syar Quraisy, wahai bangsa Quraisy, kalian terlalu tergesa-gesa. Ya, jadi mereka datang kepada Quraisy dan mengatakan, kalian tergesa-gesa terhadap Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu tidak ada keinginan sama sekali untuk perang. Jadi ini akan ada ini beberapa kali nih ya, nanti bukan cuma ini, masih ada lagi nanti datang utusan-utusan ya untuk melakukan perundingan dan untuk tabayun tentang apa maksud kedatangan Nabi kita SAW.
Dia katakan tidak ada, kalian terlalu tergesa-gesa ingin memenangi Muhammad padahal tidak ada keinginan beliau untuk berperang. Beliau cuma datang untuk berziarah ke Ka'bah, ke rumah ini, Baitullah, dan untuk memuliakannya. Namun ya kaum Quraisy menganggap mereka ini ya, dari Bani Khuza'ah ini penakut ya. Dia bilang kalian kenapa membelot ya? Kalian mau membela Nabi SAW dan kalian tidak berani menghadapi mereka. Dan kaum Quraisy mengatakan walaupun dia datang tidak mau berperang demi Allah, ya, lagi-lagi kaum Quraisy menyatakan dengan sumpah dia tidak akan bisa masuk ke kota Makkah ini, ya, dengan memaksakan diri untuk masuk, ya, unwatan, artinya dia dan pasukannya, dia dan rombongannya tidak akan bisa masuk ke kota Makkah, agar orang-orang Arab tidak akan berbicara tentang kami nantinya, ya. Jadi mereka bilang kalau kami biarkan Nabi Muhammad dan para sahabat masuk, nanti orang Arab akan berbicara tentang kami, bahwa kalian itu penakut, kalian tidak berani mengusir mereka, kalian membiarkan mereka begitu saja untuk masuk. Ya, ini memang selalu gengsi ya, mereka itu orang-orang Arab itu kan selalu menunjukkan kehebatannya, menunjukkan keberaniannya. Maka jika ada hal-hal yang bisa mengurangi muruah bagi mereka, mereka berusaha hindari, ya. Termasuk waktu si Abu Thalib, ya, Abu Thalib ketika diajak untuk masuk Islam, kenapa tidak mau masuk padahal dia tahu tentang kebenaran Islam? Adalah persoalan gengsi saja. Malu kalau dikatakan dia takut, ya. Dia takut mati dalam keadaan musyrik, ya. Dia malu kalau dikatakan bahwasanya demi Muhammad, demi selamat, ya, dia sampai tega untuk meninggalkan agama dari nenek moyang mereka. Jadi kaum Quraisy waktu itu mengatakan kami tidak akan biarkan sama sekali Nabi Muhammad untuk masuk walaupun tidak ada tujuannya untuk perang, karena kami tidak mau orang-orang Arab akan bercerita bahwa kaum Quraisy pengecut dan penakut sehingga membiarkan Muhammad untuk masuk ke kota Makkah dan melakukan umrah bersama sahabat-sahabatnya. Ya, ini Syekh cukup panjang ya menyebutkan kisah tentang Hudaybiyah. InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang berikutnya, ya. Sekali ini ya mungkin masih kita butuhkan 2-3 pertemuan ya untuk kisah Hudaybiyah ini sebelum kita sebutkan. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.